Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, bagi Anda yang gagal bayar di pinjol, hari ini ada berita yang sangat penting sekali untuk Anda simak ya. Karena berita ini tidak hanya mengejutkan nasabah pinjol saja, tapi mengejutkan semua pihak, terutama ekonom-ekonom, investor, ya pengamat ekonomi, bahkan kayaknya Menteri Ekonomi pun kaget. Berita ini sangat penting sekali Anda simak karena ini bisa jadi penentuan masa depan dari pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Gitu ya, oke. Nah, langsung saja kita lihat beritanya. Oh, sebelum lihat berita, saya ingin menyapa Anda semua dulu. Itu bagi Anda yang masih galbay-galbay di pinjol, gitu kan ya. Jangan putus asa, jangan berpikiran yang macam-macam. Sudah, kalau nggak ada uangnya, stop dulu pinjolnya. Nggak usah pinjol-pinjol lagi, nggak usah jasa-jasa pinjol lagi. Gitu ya. Kalau Anda galbay 3 aplikasi, sudah 3 saja. Tingkatkan ekonomi, nabung, ya kan. Kalau Anda suatu hari mau keluar dari Raja Galbay, ingin melunasinya, silahkan. Itu adalah free will. Free will, ya, kehendak bebas Anda. Itu Anda yang tentukan, ya, jangan ditentukan oleh orang lain. Gitu. Ya, oke, saya di sini hanya menyemangati gitu bahwa ini bukan akhir. Gagal bayar di pinjol itu bukan akhir, tenang saja. Gitu loh, masih banyak ya hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai solusi di pinjol tersebut. Oke, nah langsung saja kita ke beritanya. Nah, ini berhubungan dengan Pak Prabowo juga gitu ya. Jadi di sini ada 3 bank besar dunia tarik dana 11,5 triliun keluar Indonesia. Ini ulasan Sekjen. 3 bank raksasa dunia mulai tarik dana dari Indonesia. Nah, peduli apa saya sama bank? Ya kan? Kita peduli apa sama bank dunia lagi, bukan bank BUMN. Ya kalau bank BUMN bangkrut juga ya peduli apa juga, gitu kan ya. Buat apa gitu peduli. Nah, tapi ya ternyata setelah saya telusuri apakah ketiga bank tersebut ya mereka ini punya pinjaman online atau mendanai pinjaman online di Indonesia. Dan jawabannya adalah ya mereka tidak memiliki aplikasi pinjaman online atau pinjam sendiri, tetapi mereka bertindak sebagai pendana institusional lender bagi beberapa platform fintech lending pinjol besar di Indonesia. Nah, apa saja tuh banknya? Nah, banknya tuh di sini guys ya, Standard Charter, HSBC Indonesia, Citibank gitu ya, Citibank gitu kan. Nah, Standard Charter ini ternyata ya dia ini mereka bekerja sama dengan platform besar seperti Kredit Pintar, menyuntikkan dana hingga 1 triliun. Gila, bukan 1 miliar, guys. Lalu menggandeng Kredivo untuk menyalurkan kredit digital, serta bermitra dengan Simani Group Shopee untuk layanan pay letter atau itunya ya, Shopee Pay Letter gitu ya. Gila, sampai 1 triliun, guys. Nggak main-main, bukan 1 miliar. Nah, tapi sudah hengkang nih, Standar Chartered nih. Ya kan, berarti Kredit Pintar bisa saja kita asumsikan dia ini kehilangan atau mereka ini kehilangan 1 triliun, guys. Kehilangan. Ya, lalu menggandeng Kredivo. Kredivo juga berarti kehilangan berapa triliun dari Standar Chartered. Oke. Lalu HSBC Indonesia di sini tidak ada pinjolnya gitu ya, tapi dia ini ke pinjol yang peer-to-peer lending untuk UMKM. Biasanya kalau begitu tuh pinjol-pinjol yang agak kurang terkenal gitu, karena kita harus punya bisnis seperti Coinworks gitu kan ya. Coinworks udah nggak ada lagi gitu ya. Pokoknya pinjol-pinjol yang hanya mendanai usaha-usaha di Indonesia. Oke, selanjutnya Citibank. Citibank juga tidak ada pinjolnya, tapi dia ini membiayai fintech atau e-commerce besar. Yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada konsumen atau pelaku usaha mikro. Gitu ya. Intinya Citibank, HSBC, dan Standard Chartered ini menjadi pendana, bisa dibilang pendana terbesar para pinjol-pinjol ini. Dan mereka sudah kehilangan pendana atau investor terbesar tersebut. Ya, Indonesia itu kaya sekali ya. 1 triliun ada berputar di Indonesia gitu kan ya. Sedang diputar di Indonesia gitu kan. Dulu gitu ya. Nah, sekarang kan sudah dicabutin gitu. Nah, saya tanya lagi gini ya. Saya tanya seperti ini, apa yang terjadi jika pinjol tidak ada lagi yang mendanai? Misal, waduh, ya, saya berharap Indonesia tidak ricuh, guys. Ya kan, isu-isu apa namanya pada pasang pagar karena takut chaos dan lain-lain gitu, jangan terjadi gitu. Siapa yang mau Indonesia itu chaos? Chaos itu nggak enak kalau menurut saya, nggak bisa makan, guys. Ya, chaos, fried chicken, tukang-tukang ayam goreng apa pada tutup, guys. Pada dijarahin semua, nggak enak kalau saya. Ya,
Kalau kata saya nggak enak, ya. Saya berharap tidak chaos, tapi kalau chaos, ya, itu pinjol hilang, guys. Pinjol hilang semua dengan cepat. Kita baca di sini ya, jika pinjol tidak ada lagi yang mendanai, industri fintech lending akan mengalami krisis likuiditas parah yang berujung pada efek domino bagi ekosistem keuangan Indonesia. Saat ini, mayoritas dana pinjol berasal dari pendana institusi atau institutional lender seperti bank melalui skema channeling dari investor besar, bukan dari pemberi pinjaman individu. Tuh, guys, ini kehilangan besar nih, guys, ya. Standard Chartered, SBC Indonesia pada hengkang tuh, guys. Institutional lender, ibaratnya investor yang ada institusinya, ya bank itu. Bank itu kan institusi gitu kan ya. Nah, waduh, coba kita baca lagi. Dampak langsung pada platform pinjol, gagal bayar massal, chaos, ya, gagal bayar massal, guys. Ya kan? Pinjol siap-siap bangkrut, pinjol siap-siap musnah. Gitu. Pinjol tidak mampu menyalurkan pinjaman baru karena kehabisan modal kerja. Oke. Lalu kejatuhan bisnis bangkrut. Tanpa pendapatan dari bunga pinjaman baru, perusahaan pinjol tidak bisa membiayai operasional dan akan gulung tikar. Nah, jadi kenapa pinjol ini subur di Indonesia? Karena kita itu ada 270 juta orang, guys. Ya, setiap hari bayi pun masih lahir, gitu ya. Kalau di Jerman, mungkin ya di Rusia, itu sudah kehilangan, maksudnya bukan kehilangan, kekurangan orang, guys. Ya kan, kita lihat aja di SMA, itu sekolah-sekolah SMA gitu ya. Itu kan masih banyak sekolah SMA, masih penuh, guys. Oke. Ketika dia ini sudah 18 tahun, sudah boleh pinjol semua. Ya kan? Sudah boleh pinjol, sudah dikasih kredit misalkan limit 2 jutaan gitu. Nah, yang galbainya ketutupin, guys. Ya. Seperti itu kan logikanya kan. Ketutup sama peminjam baru yang masih takut, ya, jelas masih takut. Belum ada, tidak ada pendidikannya, tidak ada di sekolah itu tidak ada pendidikan galbay, gitu ya. Padahal kita itu sangat dekat sekali dengan kredit. Kehidupan kita itu, pendidikannya itu pasti jangan kredit, jangan kredit, jangan kredit, gitu kan ya. Ya, memang bagus jangan kredit, gitu kan. Tapi negara Indonesianya aja negara, aduh, si pelaku-pelaku usahanya nih, beli mobil harus kredit. Kalau nggak kredit, ya kan nggak keluar. Beli motor yang versi ini, versi itu harus kredit. Ya kan, jangan kan yang versi yang limit, ya. Yang versi unlimited, ya misalkan motor 1 juta umat aja harus kredit. Ya kan, bingung. Kita tuh di Indonesia ini sangat dekat sekali dengan kredit. Anak muda itu sangat dekat sekali. Ya, ayo, iPhone, ya kan. Oh, kreditkan saja, pakai ini, pakai ini, pakai itu. Nah, gitu. Oke. Langsung selanjutnya pencabutan izin OJK. Platform yang tingkat prestasi TWP 90 melonjak dan ekuitasnya turun di bawah batas minimum akan langsung ditutup oleh otoritas jasa keuangan. Lalu dampak pada masyarakat dan konsumen. Fenomena kredit crunch. Masyarakat yang mengandalkan pinjol untuk kebutuhan mendesak atau modal usaha kecil akan kesulitan mendapatkan alternatif dana cepat. Migrasi ke pinjol ilegal. Karena pinjol legal tidak punya uang untuk dipinjamkan, masyarakat yang terdesak akan beralih ke pinjol ilegal atau rentenir darat yang berbahaya. Penagihan collection menjadi lebih agresif. Platform pinjol akan fokus mati-matian menagih pinjaman yang masih berjalan outstanding demi menyelamatkan sisa modal mereka. Nomor 3, dampak pada perekonomian dan perbankan. Pertumbuhan UMKM melambat, kenaikan NPL banknya itu tinggi, gitu ya, non-performing loan-nya itu ya. Penurunan daya beli, konsumen yang terbiasa menggunakan fitur pay later atau cicilan digital untuk belanja kebutuhan sehari-hari di e-commerce terpaksa mengurangi konsumsi mereka karena limitnya 0 tiba-tiba. Gitu ya. Segera sudahi saja pinjol Anda karena takutnya limit Anda yang gede itu. Ya, kalau limit 1 juta 2 juta sih nggak tahu ya. Ya bahkan limit 1 juta 2 juta saja kalau tiba-tiba kita nggak bisa pinjam, kita kalang kabut ya. Masih kalang kabut kan. Itu apalagi udah ngelunasin 50 juta, limitnya 0, limitnya turun jadi, waduh, cuman ya 5 juta, dari 50 juta, limitnya ke 5 juta gitu. Aduh, tuh pusing, guys, begitu, guys. Ya, niat hati mah ngelunasin pengen ngambil lagi 50 juta, tapi nggak boleh gitu karena apa? Ini yang pertama nih sudah kecium nih ya. Standar Charterednya pada keluar. Jangan pinjol-pinjol lagi. Jangan nengok-nengok pinjol lagi kalau bisa. Ada solusinya, guys. Apa? Kerja di luar negeri. Ya, itu lagi rame, guys ya.
lagi rame kerja di Jepang atau kerja di Jerman, itu lagi rame katanya, gitu kan ya. Ya sudah kerja saja, bisa guys. Ya, oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.